dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Abu Abdillah ibn Mandah berkata, Musa ibn Ubaidah meriwayatkan dari Abdullah ibn Yazid dari Ummu Kabasyah binti Al-Ma'rur dari dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat kami, lalu kami bertanya tentang ruh-ruh. Maka beliau menjawab, sesungguhnya ruh orang-orang mukmin berada di dalam seekor burung berwarna hijau yang berlindung di surga, memakan dari buah-buahannya, minum dari airnya, kembali ke pelita-pelita dari emas di bawah arsy. Mereka berkata, wahai Rabb kami, pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami dan berikan kepada kami apa yang Engkau janjikan. Sedangkan ruh orang-orang kafir berada di dalam burung berwarna hitam yang memakan dari api neraka, meminum dari api neraka, dan kembali ke bebatuan di dalam neraka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, janganlah Engkau pertemukan saudara-saudara kami dengan kami, dan janganlah Engkau berikan kepada apa yang pernah Engkau janjikan. At-Tabarani berkata, kami diberitahu Az-Zar'ah Ad-Dimashqi, kami diberitahu Abdullah ibn Saleh, aku diberitahu Muawiyah ibn Salih dari Damrah ibn Hubayb, dan dia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruh orang-orang mukmin, maka beliau menjawab, ruh mereka berada di dalam badan seekor burung berwarna hijau yang berterbangan di surga menurut kehendaknya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan roh orang-orang kafir? Beliau menjawab, roh mereka ditahan di Sijjin. Hadis ini diriwayatkan Abu Syekh dari Hisham bin Yusin dari Abdullah ibn Salih. Juga diriwayatkan Abul Mughirah dari Abu Bakar ibn Abu Maryam dari Damrah ibn Hubayb. Abu Abdillah ibn Mandah menyebutkan dari hadis Ganjar dari As-Sawri dari Saur ibn Yazid dari Khalid ibn Ma'dan dari Abdullah ibn Amr, dia berkata, radhiyallahu anhu berarti, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh orang-orang mukmin berada di dalam seekor burung berwarna hijau seperti zarazir yang memakan dari buah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh selain Abu Abdillah secara ini ada kebanyakan dan itu secara mauquf. Berarti secara mauquf itu artinya terhenti di sahabat. Kalau munqati itu terhenti di tabi'in. Saya teruskan di kitab. Yazid Ar-Raqashi menyebutkan dari Anas dan Abdullah
Asyami dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila malaikat membawa naik ruh orang mukmin ke langit, maka Jibril menyambutnya bersama 70.000 malaikat, yang masing-masing di antara mereka membawakan baginya kabar gembira dari langit selain kabar gembira rekannya. Jika sudah tiba di arsy, roh itu merunduk sujud. Lalu Allah berfirman kepada malaikat pencabut nyawa, bawalah roh hambaku dan letakkanlah ia di pohon bidara yang tidak berduri, di pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, di bawah naungan yang terbentang luas dan airnya tercurah. Wallahu a'lam bishawab. Memang secara umum orang-orang yang beriman itu Allah bahasakan di Iliyin, itu diantaranya. Di Iliyin itu berada di, yang digambarkan tadi, seperti di bawah naungan arsy. Dia berada di surga, berterbangan ke sana kemari, memakan buah-buah dan tanaman surga dan seterusnya. Walaupun kemarin ada dua redaksi yang didiskusikan. Yang pertama, ada yang mengatakan dia berada di dalam burung yang berwarna hijau, ada yang mengatakan dia berupa burung yang berwarna hijau. Jadi pertanyaannya, roh itu berubah menjadi burung atau di dalam burung, itu perdebatannya kemarin kan ya. Diskusinya begitu. Tapi terlepas dari itu, kemarin sempat saya ceritakan ketika Nabi mimpi selepas sahabat Ja'far wafat. Kalau mimpinya Nabi wahyu ya. Sahabat Ja'far kan tangannya terputus saat perang Mut'ah itu, Mut'ah melawan Romawi itu. Nah itu beliau tangannya kan putus itu. Termasuk Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu juga putus. Usama ibn Zaid juga sama itu. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau itu Nabi mimpi dilihat bahwa ternyata yang berikutnya, yang kedua itu Usama bin Zaid. Yang pertama bapaknya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu gugur. Kalau Usama bin Zaid itu masa enggak gugur ya, kan dia mimpin. Soalnya yang dipimpin saat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu di bawah pimpinannya Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Nah, terus kemudian karena terputus tangannya itu, Nabi melihat dalam mimpi sahabat Ja'far itu tangannya diganti dengan 2 sayap. Nah, yang tidak usah dibayangkan, karena kenyataannya pasti lebih dahsyat. Ya, jadi kemungkinannya ya roh itu berada di dalam surga yang dimaksud dalam riwayat ini, ya bisa jadi memang rohnya itu memang bisa berterbangan ke sana kemari seolah-olah seperti burung. Tapi terlepas dari itu bagian dari fasilitas. Saya termasuk yang sepakat dengan Imam Al-Qurtubi yang mengatakan, sudahlah informasi ukhrawi itu digabung aja semua riwayatnya, karena memang bisa jadi ada yang status ruhnya itu berada dalam tembolok burung-burung yang berwarna hijau itu, bisa jadi memang dia bisa berterbangan ke sana kemari itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang berbeda dengan orang-orang yang kafir ya, yang Allah nyatakan di Al-Qur'an itu berada di Sijin. Sebagian mufassir mengatakan ya Sijin itu bumi lapis 7 itu yang pawanas atau neraka jahanam atau apalah istilahnya itu. Nah, mereka memang berada di sana dalam arti tersiksa ya. Mereka tersiksa. Terlepas dari tadi ada burung hitam ini itu, terlepas dari itu, yang jelas tinggalnya di situ gitu aja lah. Tinggalnya di Sijin itu, dan itu pasti enggak enak. Kalau hadis yang riwayat yang belakangan tadi itu, kalau yang kita baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, yang hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, yang hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, yang ibu-ibu insyaallah hafal semua itu. Ya, nggak hafal semua. Iya kan? Ya, jadi di situ diterangkan bahwa ketika roh seorang mukmin itu hendak wafat, ini rincian riwayatnya ya. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Ketika roh seorang mukmin itu sudah mulai dicabut nyawanya kan, ditampakkan sebelumnya ketika hendak dicabut nyawanya, malaikat kan permisi terlebih dahulu. An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum.
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam. Salamun alaikum. Permisi terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Permisi terlebih dahulu. Baik. Begitu tahu malaikat maut yang datang karena dia permisi terlebih dahulu kan, maka orang yang akan meninggal itu mengalami dua keresahan yang sangat. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Dirinci dalam hadis itu terutama tentang anak-anaknya kalau punya anak tapi ya. Terutama tentang anak-anaknya. Itu ada keresahan yang sangat. Nah, orang yang baik itu keresahannya dijawab oleh para malaikat. Dijawab. Kalau ini mafhum riwayat ya. Anak-anak kamu, keluarga kamu dibaikkan oleh Allah karena kebaikan kamu. Tidak usah khawatir. Itu kalau bahasa sederhananya begitu. Ini mafhum riwayat ya. Maka orang yang akan meninggal itu senang. Ini yang sering saya sampaikan. Hadis ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah. Ada buruli. Baru lihat saya. Entah saya kaget ada buruli. Ngapunten. Daripada saya kaget nggak ngomong nanti kan lebih saya ngomong kan. Najat. Jadi sampai kata Allah dalam surah An-Nisa 9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, maka mboknya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Nah, jadi sedikit banyak laku jujur seseorang itu, sedikit banyak laku takwa seseorang itu akan memperbaiki dengan izin Allah ya nasib keluarganya yang ditinggal, terutama anak-anaknya. Nah, udah dia tenang, karena tenang terus ditanya pertanyaan berikutnya, keresahan yang kedua. Setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Nah, karena yang meninggal ini orang yang bertakwa, dijawab oleh malaikat. Versi Ahmad hadisnya itu redaksinya mirip di akhir surah ke-41 ayat 30 itu. Enggak akhir sih, ayatnya memang pendek sih ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Anda dijamin masuk surga. Jadi enggak usah takut, enggak usah sedih, Anda dijamin masuk surga. Ya udah sewenang roh itu. Karena sewenangnya itu dicabutlah nyawanya. Kalau orang yang bertakwa itu tartib ya, nyabut nyawanya tertib. Saya baca dalam versi Ahmad itu roh itu dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Nanti beda sama orang kafir atau orang jubahat. Itu suka-suka malaikatnya dari mana sakarepe malaikat wis. Tawarik ngono wis. Tapi tetap SOP-nya sampai sini berhenti dulu. Karena falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Wis cuwabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Set. Sampai sini berhenti sebentar itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Maka saat itu orang yang akan mati itu diperlihatkan tempat tinggalnya. Tentu karena dia orang yang bertakwa, dia melihat surga kan. Semoga untuk kita surga itu, amin Allahumma amin. Semoga untuk kita surga yang di dalamnya ada Rasulullahnya SAW, amin Allahumma amin. Dia sawenang lihat surga itu. Maka rasanya sawenangnya itu di At-Tadhkirah itu ada riwayat, cuman hadisnya lemah, dhaif. Imam Al-Qurtubi tetap mencantumkan, berarti beliau punya pertimbangan sendiri. Ya, tapi saya sampaikan saja ya. Ini riwayatnya ada yang melemahkan, ada yang mendhaifkan. Orang yang akan mati itu ditawari, begitu melihat surga itu ditawari. Bagaimana, Bu, Pak? Mau lanjut apa balik ke dunia lagi gitu. Kata orang yang mau mati itu. Kembali ke dunia yang sumpek itu. Enggak, terus gitu. Dia bahasanya gitu kurang lebih. Apa? Kembali ke dunia yang sumpek itu. Mau lanjut.
Lanjut akhirnya. Begitu lanjut, dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik. Yang versi Ahmad redaksinya mirip di surah Al-Fajr itu, ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka roh itu dengan senang hati keluar, disambut oleh malaikat rahmat dan timnya malaikat maut. Ada tim malaikat rahmat dan malaikat maut di situ itu. Karena kita tahu sebelum orang itu meninggal sudah ada malaikat pendahulu. Kalau dia orang yang baik adalah malaikat rahmat. Maka disambut dia dengan kain sutra dari surga dan wewangian surga. Digendong oleh malaikat yang bagian gendong, dibawa terbang ke langit sambil disebut-sebut nama sebutan-sebutan terbaik di dunia. Oh ya, ini dia suka bantu sesama. Oh ini orang yang dermawan. Oh ini ahli masjid. Oh ini pengurus MTI nih gitu. Oh ya, disebut kebaikan-kebaikannya itu. Itu aromanya wangi sampai malaikat pada berkata, roh siapa yang wangi sekali? Oh ini rohnya Fulan bin Fulan, dia ahli sedekah, dia ahli silaturahim, dia ahli majelis taklim. Pokoknya disebut kebaikan-kebaikannya. Terus sampai langit pertama, karena dia orang baik pasti diterima. Terus sampai perjumpaan dengan Allah pokoknya. Sampai perjumpaan dengan Allah. Panjang cerita hadis, panjang sekali. Begitu sampai di hadirat Allah, terus Allah berfirman kepada malaikat, dan ini bukan berarti Allah tidak tahu, ini hanya bahasa administrasi. Kata Allah, ruh siapa yang kalian bawa itu? Ruhnya si Fulan ibn Fulan ya Allah. Bawa sini kata Allah. Ini jangan dibayangkan loh ya, jangan dibayangkan. Kenyataannya pasti lebih dahsyat karena ini bukan alam materi sudah ini. Ini di luar alam itu semua. Karena ini berkaitannya dengan Allah. Kalau kita masih berada di alam itu. Nah, terus kemudian kata Allah, kamu adalah hambaku yang baik. Allah puji hamba itu, terus Allah ampuni hamba itu. Terus dalam hadis itu dikatakan belum waktunya dia tinggal di sini. Kalau tadi dikatakan letakkan sini nih. Versi ini ya, saya belum pernah baca yang versi ini deh. Kalau yang versi yang kita baca di At-Tadhkirah itu, Allah berfirman pada malaikat, belum waktunya dia tinggal di sini, kata Allah. Bawa kembali ke barzahnya. Kalau yang versi Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah itu suruh balik ke barzahnya. Begitu sampai di barzahnya, kalau dia bukan orang yang bebas pertanyaan kubur, tapi kembali ke barzah dalam arti sudah diampuni oleh Allah. Tapi itu, kalau dia bukan tipe orang yang bebas pertanyaan kubur, tetap SOP-nya datang mungkar nakir. Datang mungkar nakir, tapi sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus. Pasti lulus. Dalam hadis itu sudah pasti lulus. Begitu lulus, Allah bilang kepada malaikat, buka pintu tembus surga. Ya, buka lorong tembus surga. Maka barzahnya seperti surga bocor itu. Jadi seperti taman-taman surga. Walaupun di hadis itu di redaksi hadisnya itu tidak menyebutkan kata taman-taman surga, ada tapi di riwayat yang lain nanti hanya derajatnya lemah. Tapi sebagai penjelasan ulama betul. Jadi seperti taman-taman surga. Nah, sementara dia menikmati itu semua. Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah itu ada dikutip satu riwayat bagaimana kemudian orang yang menikmati barzah itu, orang yang mendapatkan nikmat barzah itu dia lari. Ditanya oleh malaikat, Anda mau lari kemana? Saya mau memberitahu keluarga saya. Ternyata di barzah itu enak. Di barzah itu apa? Enak. Ternyata di barzah itu enak. Kata malaikat, tidak usah. Dah tidur aja. Nah, maka di antara nikmat barzah itu tidur di antara nikmatnya. Berarti memang nanti Bu, nikmat barzah itu bertingkat-tingkat, macam-macam. Bahwa nanti ada yang memang tinggal di bawah lentera-lentera di bawah arsy itu. Ada yang tinggal di dalam surga menikmati sungai-sungai. Tapi itu masih belum dengan raganya. Itu ruhnya yang diletakkan di dalam tembolok atau perut burung-burung yang berwarna hijau yang berterbang ke sana kemari itu. Untuk nanti pada akhirnya insya Allah dan semoga kita semua masuk surga dengan badan kita. Tapi itu nanti setelah kiamat. Kalau yang ini kan belum kiamat ceritanya, makanya baru roh saja. Itu seperti itu. Dan di barzah itu masih ada nikmat tidur. Sementara kalau di surga nggak ada nikmat tidur, karena tidur itu saudaranya mati.
Nah, orang tidur di surga itu, kasur banyak di surga, tapi nggak ada tidur. Kasur banyak, tapi bahkan kasurnya bertingkat-tingkat kan. Maksudnya Allah mau sampaikan ke kita, kasur di surga itu empuk gitu maksudnya. Pakai qaf, saking empuknya. Nah, tapi ya gitu, nggak ada nikmat tidur karena tidur itu saudaranya mati. Sementara di surga itu nggak ada mati. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Oh, lanjut. Roh berada di serambi kubur. Kalau yang si jin saya kira nggak saya terangkan, jangan udah paham. Kalau mau saya terangkan serem juga itu sebenarnya kalau untuk yang orang yang kafir atau orang yang jahat itu. Karena pertama malaikat mautnya datang nggak pakai permisi kan, nggak pakai salam datangnya. Semua teko ngono ae. Nggak pakai kenapa? Nggak pakai salam. Terus nggak pakai. Udah gitu setan seliuran goda dia seenaknya itu. Malaikat nggak menghalangi, malaikat pendahulunya malaikat azab, bukan malaikat rahmat. Wes gak karu-karuan nasib ya wes. Akhirnya begitu datang malaikat maut, sama dia mengalami keresahan yang sewangat itu. Dua keresahan yang sangat. Pertama tentang keluarganya itu ya gak dijawab sama malaikat. Embuh. Bagaimana anak-anak saya embuh? Kira-kira gitu. Ya, tapi di hati saya nggak embuh gitu. Ini modifikasi. Tapi malaikat mah nggak jawab. PGP emang gue pikirin. Terus saya kemana surga apa neraka embuh? Semua nggak dijawab sama malaikat itu. Jadi dia itu dalam keresahan yang sangat itu dicabut nyawanya. Itu yang saya katakan tadi versi Ahmad itu rahimahullah itu malaikatnya nggak aturan nggak sakarpe lah, nggak sesuai dengan SOP orang baik tadi. Dicabut toko nduya sakarpe malaikat itu. Nah, tapi tempat naudzubillah tetap ujungnya di sini tetap berhenti dulu. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Yang dilihat apa? Neraka. Di hadis yang dhaif yang saya katakan tadi itu ditawari, monggo mau lanjut apa balik ke dunia lagi katanya. Dia negosiasi. Nah, negosiasi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an negosiasinya itu. Di antaranya di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Al-Munafiqun ayat 10. Itu kata orang munafik yang ditawari mau lanjut apa tidak. Dia coba negosiasi. Negosiasinya yang ini ada dalam Al-Qur'an ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Tapi dia di-prank. Dia negosiasi, begitu negosiasi supaya ditunda kematiannya, ayat 11-nya kata Allah, tapi sayangnya ajal itu nggak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuman sesaat. Loh kok di-prank gitu Ustaz? Iya, karena dulu dia waktu di dunia suka nge-prank orang juga. Kan dia suka bohong, kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar, kalau dikasih amanah dia khianat. Ya, sebagaimana dulu dia sering ngeprank orang, nanti dibalas oleh Allah di-prank juga itu. Itu seperti itu. Itu balasan amalnya sebenarnya sih. Ya, jadi tawari mau terus apa tidak, begitu negosiasi ternyata ditolak negosiasinya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, karena ngelihat neraka kan, ditampakkan neraka, dia enggak mau keluar dia. Enggak mau keluar. Karena enggak mau keluar sementara ajal harus tepat waktu, dipukul. Al-An'am ayat 93. Surah Muhammad ayat 47. Surah ke-47 ayat 27, maaf, kebalik. Surah ke-47 ayat 27. Dipukul sama malaikat. Karena enggak mau keluar itu. Maka dipukul, begitu dipukul meletet, enggak karu-karuan bu. Ya, nah, yang ini oleh malaikat enggak disambut pakai kain sutra dari surga. Dibungkus pakai gombal amoh. Ampuni kak enak karena ruhnya juga punya buat dekat karu-karuan. Karena kan amal soleh itu aromanya wangi. Sementara amal maksiat itu aromanya busuk, pakai qaf nggih. Maka orang ini juga busuk aromanya. Wah dibungkus pakai kain wis amoh gombal. Mungkin karena di dunia sering gombal, makanya dia digombalin. Terus ditowenteng, bukan digendong, towenteng seweret ya. Itu selama perjalanan itu aroma ruhnya itu karena busuk sampai malaikat itu
yang dilewati itu pada bertanya, iki nyuwune sapa to kok ambune buadek tenan ya. Oh iya, baunya siapa ini? Wah, baunya kok enak banget. Disebutkan terburuknya pokoknya. Wah itu yang suka menggunjing, suka menfitnah, suka provokator ini yang suka makan duitnya rakyat ini apa mau. Pokoknya macam-macam lah, wis diomong elek tok wae. Nah, di tengah-tengah di bawah itu sampai lalu di langit pertama. Sampai langit pertama Allah enggak berkenan menerima. Kata Allah, banting ruhnya ke barzahnya. Dibanting ke barzahnya. Begitu dibanting di barzahnya, datang SOP-nya yang malaikat Mungkar Nakir itu, dan pasti enggak lulus deh. Pasti enggak lulus. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kalau enggak lulus, begitu dinyatakan enggak lulus, Allah bilang sama malaikat, buka pintu neraka. Buka lorong tembus neraka. Sehingga kuburnya menjadi seperti jurang-jurang neraka. Ini yang digambarkan oleh Allah di surah Al-Mu'min. Ini kalau ini ada ayatnya kalau ini. Al-Mu'min surah ke-40 atau Al-Ghafir nih, surah ke-40 ayat 46 itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Pada waktu pagi dan petang neraka itu ditampakkan kepadanya. Jadi pagi dan petang setiap saat pasti dia melihat neraka itu. Karena dibuka lorong tembus neraka, dan celakanya kan akhirnya kuburnya menjadi seperti jurang-jurang neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Ayat itu menceritakan keadaan Firaun dan pasukannya sekarang. Di mana Firaun dan pasukan sekarang di neraka. Gambarannya itu di surah ke-40 ayat 46 itu gambarannya ada di situ. Ngoten. Bisa dimengerti ya? Nah, itu gambarannya itu gitu. Roh berada di serambi kubur. Nggih. Monggo. Nggih. Sampun? Bagus. Allah itu punya dua sifat yang dulu kita pernah dibahas pembahasan tentang Al-Asmaul Husna yang Ibu insyaallah sudah hafal dan mengamalkan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Betul, tidak salah. Kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Jadi rahmat Allah yang tercermin dari Ar-Rahmannya itu rahmat yang berlaku di dunia maupun di akhirat. Secara umum di dunia, nanti di akhirat secara khusus ada Ar-Rahimnya Allah. Kalau secara umum di dunia semua disayang oleh Allah, semua disayang. Karena kalau Allah enggak sayang, itu maaf mungkin semua orang yang kafir itu mati semua. Karena bahkan iblis pun Allah sayang. Allah kasih kesempatan dia untuk hidup sampai hari kebangkitannya, sampai hari kiamat. Jadi singkat cerita, itu bentuk kasih sayang Allah yang berada di dunia. Dan semua kebaikan dibalas oleh Allah, termasuk untuk orang kafir di dunia tapi ya. Makanya ada orang yang kafir itu karena banyaknya kebaikan yang dia lakukan sampai tidak terbalas semua kebaikannya di dunia, maka Allah puncai dengan kematian yang indah. Jadi mati yang indah untuk orang yang kafir itu puncak balasan kebaikan dia di dunia ini. Karena nanti di akhirat dia sudah tidak akan dibalas lagi kebaikannya karena sudah tidak berlaku sistem balasan. Nah, sehingga begitu dia masuk ke alam barzah, berarti itu notabene masuk alam akhirat, yang mereka sudah tidak berhak mendapatkan fasilitas itu lagi sebagai konsekuensi. Jadi alam akhirat itu merupakan alam konsekuensi dari kehidupan di dunia. Nah, dia tidak mendapatkan itu. Satu dulu nggih. Ada yang mengatakan begini, nanti orang-orang kafir pun di akhirat dibalas kebaikannya, Bu. Dengan kasih sayang Allah tetap dibalas. Nah, ditunjukkan kepada mereka, itu kebaikan kamu di dunia. Itu. Cuman dia masih berada di satu tempat yang silakan kamu ambil sendiri. Nah, masalahnya adalah dia nggak punya passwordnya. Sehingga dia hanya ngelihat kebaikan dia tapi nggak balasan kebaikan dia, tapi dia nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena dia tidak punya passwordnya. Nah, passwordnya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berdalil kepada beberapa nikmat ya, beberapa bentuk siksa neraka itu adalah ditampakkan kepadanya kenikmatan surga. Itu. Ya mungkin itu diantaranya. Jadi ditampakkan itu loh, jadi kan kamu itu jatahnya itu loh itu kan. Ini kok kamu kan enggak punya passwordnya untuk ngambil dan menikmati itu. Ya kayak orang punya akses, ada orang yang punya akses sama tidak punya akses terhadap kekayaannya. Yang punya akses ya dia bisa menikmati, yang enggak kan ya wis hilang ngono ae. Itu seperti itu. Nah, kira itu ada yang mengatakan begitu, tapi yang pasti memang di akhirat sudah enggak berlaku untuk mereka rahmat Allah, karena itu hanya berlaku untuk orang-orang beriman. Itulah sifat Ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahimnya Allah. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Jika hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang pasti, sehingga roh sama sekali tidak meninggalkan serambi kubur, maka itu adalah pendapat yang salah. Ditolak nas Alkitab dan As-Sunnah dari berbagai sisi, yang sebagian diantaranya sudah kami sebutkan. Sedangkan sebagian yang belum disebutkan akan disebutkan di sini insyaallah. Jadi kalau pemahamannya dalam pengertian secara harfiah bahwa roh itu ada di kuburannya itu tengah-tengah apa di situ ya enggak betul gitu. Tapi kalau dalam pengertian yang lain nanti dijelaskan. Karena bagaimanapun juga orang itu begitu wafat dia berada di alam barzakh. Kalaupun ada orang yang bisa menemui sosok-sosok tertentu di sekitar kuburan atau apa, pastikan itu jin gitu aja. Pastikan itu apa? Jin. Karena roh itu udah tertawan di alam barzakh sebenarnya. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau masalah-masalah gaib begini ini harus kembalikan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena dimensi gaib itu ya luas, sebagaimana dimensi dunia ini juga luas. Cerita ini cerita itu macam-macam. Ini saya lihat sekarang di seliweran di media sosial itu aneka film horor itu kan sekarang itu. Hanya jadi tren itu. Yang judulnya ini itu. Nah, ini kan pendangkalan akidah kalau sampai tidak disampaikan dengan benar kan. Akhirnya orang bukannya orang itu kemudian berani kepada setan, tapi malah takut. Padahal kan dalam Islam tidak begitu yang diajarkan. Dan ketakutan itu kan melemahkan iman. Ya, akhirnya wong kuwatan karepe dhewe gak jelas malah. Itu seperti itu. Ya, bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang sudah ngaji sehingga ngerti. Itu seperti itu. Jika yang dimaksudkan keberadaan roh di serambi kubur adalah waktu tertentu dan temporal, pada awal-awal roh itu memperhatikan kuburnya sementara ia tetap berada di tempat yang sudah ditentukan, maka ini benar. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa tempat yang ditentukan bagi roh itu adalah serambi kubur. Kalau dalam pengertian roh itu bisa mengakses dunia, bahasa kita gitu ya, tapi tetap dengan ketentuan dia berada di alam barzakhnya sana gitu maksudnya. Ya itu betul kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas ayatnya tentang orang-orang yang mati syahid itu di surah Ali Imran 169 sampai 171 itu di antara fasilitas untuk mereka apa coba? Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergirang hati dengan anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka senang menyaksikan keluarga atau teman mereka yang masih di dunia yang belum menyusul mereka. Dan ini dikutip dalam banyak riwayat yang sahih juga, ketika Nabi ke Badar itu menyapa orang-orang kafir yang sudah dimati di satu sumur itu, yang dimakamkan dalam satu lubang yang sama karena keterbatasan biaya itu dan tenaga juga. Nabi bertanya, "Akamakal?" Ada dalam kitab At-Tadhkirah hadis sahih nggih. Bagaimana, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan untuk kalian? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar apa yang Anda katakan?" Kata Nabi, "Akamakal, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian." Nah, ini yang dipakai dalil oleh para ulama, termasuk Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab At-Tadhkirah,
bahwa mereka yang sudah meninggal itu dengan izin Allah bisa mengakses yang masih hidup di dunia ini. Nah, itu kalau itu yang dipahami, kata Ibnu Qayyim, kalau itu benar, kata beliau. Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah itu dikutip satu riwayat yang sahih. Seingat saya hadisnya Bukhari itu. Bahkan mayit orang sudah meninggal itu ruhnya bisa melihat bagaimana dia dimandikan, bagaimana dia dikafani, bagaimana dia disolatkan, bagaimana dia kemudian dibawa pergi ke barzahnya, sehingga kalau dia orang yang baik dia akan berkata apa? Qaddimuni, 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 cepetan, cepetan, cepetan. Terus kemudian kalau dia orang yang juwahat, pasti pikul, mau dibawa kemana saya, mau dibawa kemana saya. Ya wahai anakku, wahai keluargaku, teriak begitu. Itu hadisnya sahih itu. Akal. Yang dhaif itu yang dia berada di kerandanya terus melambai-lambai itu dhaif, lemah itu. Iya di film. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mereka bisa mengakses dari alam barzahnya betul. Saya ingin sampaikan gini bahwa di antara para sahabat Nabi yang bertentangan, yang berbeda pendapat dalam masalah ini itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini tokoh sentralnya ya, dan masih banyak lagi yang lain yang sepaham, tapi ada dua kubu. Siti Aisyah itu termasuk yang berpendapat bahwa itu salah itu Abdullah bin Umar itu. Yang betul orang sudah mati itu tidak bisa mengakses yang masih hidup, kata beliau gitu. Terus beliau ngutip ayat itu bahwa engkau wahai Nabi tidak akan, yang terjemahan wahai Nabi engkau tidak akan bisa membuat orang yang mati itu mendengar bla 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 itu. Tapi ada yang menarik. Abdul bin Umar dalilnya juga banyak, jangan salah, sahih semua, banyak yang sahih, maksudnya yang sampai kepada kita banyak yang sahih hadisnya itu. Bahkan beberapa dari ayat Al-Qur'an kan. Nah, terus tapi menarik, ini kita garis bawah ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ketika ziarah ke Raudhah. Dulu Raudhah awalnya isinya kan hanya Nabi kita Muhammad SAW. Terus ditambah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai situ, Siti Aisyah kalau ziarah ke Raudhah dibuka cadarnya. Nah, suatu saat beliau ziarah ke Raudhah, ketika isi ke Raudhah udah 3 orang, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siti Aisyah itu nutup cadar tetap, nggak dibuka. Kata khadimahnya, ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan nutup cadar? Biasanya kan dibuka. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya malu ada Umar di sini. Saya malu ada siapa? Umar. Itu ulama komentar itu. Berarti sebenarnya beliau punya keyakinan orang yang meninggal bisa melihat yang datang. Itu seperti itu keyakinan beliau. Dijelaskan para ulama. Cuman memang membaca sikap dengan membaca statement itu lebih mudah membaca statement memang. Sehingga ya sampai sekarang pun kaum muslimin di antara para ustadz sendiri pun itu ada 2 kubu sampai sekarang, dan masing-masing punya dalil. Makanya enggak usah berantem, Nanti kalau jenengan sini ngaji ketemu ustadz yang begini begitu enggak usah kaget. Ya, beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan biasa. Yang penting punya dalil. Masing-masing punya dasar. Masing-masing. Itu masing-masing punya dasar. Tapi ya saya ulang tadi, semuanya sama-sama kuat dalilnya. Ya memang dalam Islam ada rumus sederhana memang. Al-ijtihad la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dirusak atau dibatalkan oleh ijtihad ulama yang lain gitu. Maka kalau pagi ini saya yang ngisi, nanti siang Ustadz Oman, ada beda pendapat antara saya dan beliau, ya wajar. Dan pendapat saya nggak bisa dihapus oleh pendapat beliau, sebagaimana pendapat beliau nggak bisa saya hapus dengan pendapat saya. Kuat-kuatan dalil. Tapi ojo gelut, jangan berantem. Yang salah yang berantem itu. Kadang terlalu semangat, kayak terus gelut, repot. Tapi memang kadang begitu ya. Kadang ustadz yang ngomong apa, jamaahnya terlalu kenceng ya. Ya biasalah, jamaah lebih galak dari ustadznya itu biasa. Sebagaimana kadang ustadz lebih galak dari nabinya itu biasa. Belum lagi kalau orang Jawa ngomongnya gini, lah dititipi duit aja dikurang-kurangi, lah dititipi omongan ditambah-tambahi. Aku ngomong gedang tutuk kono dadi kolok gedang. Gedang goreng atau
Saya ngomong pisang sampai sana udah jadi kolak pisang, yes. Repot. Allahu Akbar. Beberapa orang itu nanya ke saya, ada satu kasus di sini tuh dia nanya ke saya, Ustaz apa betul? Enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Saya nggak pernah ngomong itu, kok nyebarnya ngomongnya saya ngomong apa? Saya nggak pernah ngomong apa. Ya sakarepmu wis ngono. Itu seperti itu. Ada nggak usah nanya, udah usah penasaran ada. Ya banyak gitu. Jadi panjang ceritanya banyak. Ya begitulah manusia itu. Begitulah manusia itu. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai ada beberapa yang berpendapat seperti ini, di antaranya Abu Umar Ibn Abdul Bar. Silakan yang mau tanya dulu ya, takutnya banyak pertanyaan. Kalau nggak ada saya teruskan maksud saya. Monggo silakan. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Tanya, protes, marah boleh. Oke, monggo. Apa? Doa untuk mayat apa? Oh. Sampun? Ya. Yang baca siapa, anaknya yang bacanya? Oh ya wis. Nggih, sampun? Nggih, sampun. Baik, saya jawab. Pertama saya mau nanya dulu, tim janais ini arahannya dibuka kain kafannya apa enggak, Bu, kalau di makam? Oke, sudah. Nggak, tim janais ini arahannya dibuka atau mboten? Di makam saat dimakamkan. Nah, betul ya. Itu sunnahnya gitu. Di kitab At-Tadhkirah juga sunnahnya dibuka. Dibuka sunnahnya. Iya, tali Iya, tali bagian apa? Bagian wajah terutama. Semuanya bahkan semua itu dibuka. Iya. Kenapa? Kalau sebagian ada yang sebagian pipinya tempelkan dia, tapi intinya dibukanya itu sih sebenarnya. Intinya dibukanya itu. Ya itu ada kesunahan di situ. Betul, tidak salah itu. Iya, kesunahan. Iya. Tidak apa-apa enggak dibuka. Cuman dan insyaallah enggak jadi pocong juga itu. Cuman itu memang yang saya tahu sunnahnya memang dibuka. Arahannya di atas Imam Al-Qurtubi itu dibuka. Ya, ngoten nggih? Ya, itu dulu satu. Jadi kalau ibu nanya ke saya, karena saya ngajar Imam Al-Qurtubi, ya sunnahnya dibuka. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, berkenaan dengan baca Al-Quran. Saya sering sampaikan di sini ya. Saya langsung nukil dari salah satu kitab yang tulis oleh Kiai di NU ya. Allahyarham Kiai Haji Ali Maksum Krapia rahimahullah. Judul kitabnya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu beliau nulis dalam kitab itu gini, perkara membaca Al-Quran untuk mayit ini ulama berbeda pendapat. Kata ini Kiai NU yang bicara. Beliau dulu Rais Am di PBNU, beliau mengatakan itu ulama berbeda pendapat, kata beliau. Nah, maka jangan berkeras-keras. Artinya dari teman-teman di kalangan Nahdliyin sendiri itu mengakui bahwa itu ulama berbeda pendapat. Artinya kita jangan berkeras-keras dalam masalah ini. Nah, saya kut itu tadi Kiai NU ya. Saya buka ulama salafinya Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya baca dalam fatwanya Syekh Utsaimin. Itu beliau tanya, "Syekh, bagaimana perihal baca Al-Qur'an untuk mayit?" Apa jawaban Syekh Utsaimin? Fihi qaulani, kata beliau. Saya baca dalam versi Arabnya ya, fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat, kata beliau. Walakinna shahiha yanfa. Tapi yang sahih adalah bermanfaat, kata beliau. Imam Nawawi ditanya juga tentang masalah ini. Imam Nawawi kan kita tahu beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan yang masyhur dalam madzhab Syafi'i enggak bermanfaat. Yang masyhur. Tapi yang sahih dari Imam Ahmad, beliau mengatakan yang sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal menurut Imam Syafi'i adalah bermanfaat. Jadi yang masyhur dalam madzhab Syafi'i memang tidak bermanfaat, tapi yang sahih dari Imam Ahmad adalah bermanfaat. Nah, jadi dan masih banyak lagi lah ulama-ulama dengan aneka fatwanya yang intinya mengakui bahwa dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Tapi tadi kenapa saya tanya itu anaknya yang baca. Kalau anaknya yang baca
Mau diniatkan nggak diniatkan, semua kebaikan anak orang tua dapat kalau itu, Bu. Ibu ngaji begini, ibu baca Al-Quran, ibu anak dari orang tua ibu dapat pahala ibu insya Allah, orang tua ibu dapat pahala seperti bahalnya ibu dapat pahala. Kenapa? Karena ibu adalah hasil usaha orang tua panjenengan. Mas saya tanya deh, kalau anaknya, Bu, diniatkan nggak diniatkan, semua kebaikan anak sudah diotomatiskan, orang tua dapat. Itu udah diotomatiskan itu. Tapi kata Imam Nawawi, tidak diotomatiskan untuk kemaksiatannya. Untuk kemaksiatannya nggak otomatis dapat. Kenapa begitu? Ya karena kata Imam Nawawi berlaku hadis wa innama likulli imri'in manawa, kata Imam Nawawi. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Sementara normalnya orang tua, kecuali gak normal orang tua nih. Normalnya orang tua itu adalah pengen anaknya baik. Semua orang tua pasti punya niat anaknya baik, gitu ya. Nah makanya dia hanya dapat kebaikan anak itu aja. Keburukannya orang tua nggak dapat. Kenapa? Karena itu bukan niat orang tua. Kecuali, ada kecualinya, orang tua ada andil di situ. Ngajari misalnya, nyontoni misalnya, gak tahu ngandani misalnya, gak tahu nyegah misalnya. Nah itu beda bab. Tapi kalau orang tua udah ngajari, udah mendoakan, udah menasihati, udah mengarahkan semacam-macam lah. Banyak anak yang dablek. Ya wis. Orang tua nggak dapat bagian dosanya. Ngaten nggih? Wallahu alam. Nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan. Nggih, Bu. Yang namanya anak itu hasil karya Hasil usaha. Hasil usaha. Kayak kalau karya kayak hasil rakitannya Bapak. untuk yang level berikutnya cucu itu apakah kita juga dapat Sampun. Nggih. melewati anak ya? Nggih. Tolong buka surah ke-52 ayat 21. Surah ke-52 ayat 21. Nggih, surah ke-52 ayat 21. Ad-Dariyat ya, 52. Ya atur. Maaf saya salah. Atur, maaf. Ayat 21. Nggih, monggo sinten yang mau baca terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka. Anak cucu itu dzurriyah ya, pakai Arabnya dzurriyah, anak cucu. Nggih, terus anak cucu, bukan hanya anak loh, anak cucu terus. Mereka yang mengikuti mereka adalah keimanan. Asal seiman tapi. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Ya. Juga. Ya. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan. Ya. Iya, dapat. Oke, dapat dari Hamdo dapat lah. Dari Hamdo dapat. Dari adiknya Hamdo dapat. Iya, dapat semua. Tenang aja, enggak usah khawatir, dapat. Itu ayatnya nggih, surah ke-52 ayat 21. Jadi Allah tidak akan halangi pahala mereka asal seiman ya. Itu sampai hari kiamat nanti itu. Sampai hari kiamat nanti. Nah, makanya kalau kita baca tafsir surah Al-Hasr ayat 10 itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman itu. Itu bil iman di situ tidak hanya sekedar kakek nenek kita, bapak ibu, enggak. Itu sampai generasi sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya masuk dalam doa itu. Allahu Akbar. Oke, monggo. Saya mau sampaikan dulu ya, Al-Fatihah itu Nabi yang membahasakan. Nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Salah. Nama lain dari Fatihah adalah As-Salah. Salah itu apa artinya? Doa. Hadis qudsi ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara aku dan hambaku, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Kalau Fatihah itu ibu jadikan sebagai doa, maka sependek yang saya pahami bermanfaat dan sampai insyaallah. Tapi kalau sebatas hadiah tadi itu oke, ulama beda pendapat, saya tidak menutup itu. Kalau kata Imam Nawawi, beliau mengatakan demikian sih, memang titik temunya dari perbedaan pendapatnya adalah di pada doa. Titik temunya di pada doa. Jadi kalau kita layangkan itu sebagai doa bisa. Makanya Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab At-Tadhkirah berdalil kepada hadis At-Tirmidzi, walaupun hadis itu ada yang melemahkan. Nah, tapi dalam masalah fadilah amal, kalau untuk mazhab Syafi'i kan tetap dipakai. Jumhur ulama juga masih menggunakan hadis yang dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak masalah halal dan haram kan. Nah, di situ dikatakan bahwa
barang siapa orang yang membaca Al-Quran hingga dia lupa meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta itu. Artinya secara keseluruhan Al-Quran itu bisa menjadi doa sebenarnya. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, berangkat dari hadis At-Tirmidzi itu. Tapi ini diskusinya panjang Bu ya. Jangan berantem hanya gara-gara ini ya. Dipilih mawon, tapi panjenengan kita, siapapun di antara kita, jangan gampang menuduh orang yang berbeda dengan kita. Itu dengan perkataan, itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada sunnahnya, itu nggak ada hadisnya. Jangan begitu. Itu ngaji dulu lah. Mending kita katakan ini pendapat yang saya pilih. Adapun Anda ya terserah. Masing-masing kita kan nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu seperti itu. Cukup nggih? Atau ada lagi? Nggih, monggo. Nggih. Jadi maaf, bukan keluarga maksudnya? Oh, teman dekat bukan keluarga berarti ya? Asal seiman toh? Sampai dah. Sampai seiman. Kan ada perintah dari Allah di surah Muhammad. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19. Baca terjemahannya, Bu. Surah ke-47 ayat 19. Baca terjemahannya. Oke, monggo silakan yang mau baca silakan. Oke, monggo. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahat. Itu surah ayat 19 ya? Saya salah berarti ya? 19. Ya ada kata betul. Ada perintah minta ampun untuk ya? Untuk iya itu maksud saya itu. Ya betul. Ya betul berarti enggak salah saya betul. Nggih pun berarti saya pas dengerin tadi jangan saya pas ngelamun berarti. Nggih, terus. Itu Bu dalilnya Bu. Jadi ada perintah dari Allah untuk kita minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita dan dosa-dosa mukminin mukminat. Ngoten nggih, itu Qur'annya bicaranya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti benar ya kalau kita menyebut sambil berdoa ya. Teman-teman sekalian, sahabat surga, insya Allah benar ya. Ya sebagai doa sah-sah saja. Ya. Sebagai doa sah-sah, sebagai harapan sah-sah saja. Asal seiman. Yang nggak beriman pun kita doakan semoga dapat hidayah. Selipkan ketika kita ngomong gitu, selipkan semoga dapat hidayah. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan.